karena kami mendapat kesempatan untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Punten, suara saya jelas? Jelas, Uti. Sangat jelas, Alhamdulillah. Bude Bunda, Ibu. Siap-siap. Ya, Pak. Alhamdulillah, bersyukur bahwa kita bisa bergabung dengan PT BES yang luar biasa ini. Dan malam ini Uti mendapat tugas untuk menyampaikan tentang bagaimana kita memelihara kesehatan ginjal kita. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bahwa tidak kita pungkirin bahwa penyakit sekarang ini menjadi apa ya, kok ujuk-ujuk gitu ya. Kadang-kadang yang kita tidak sangka-sangka menjadi derita. Karena apa? Mungkin keteledoran kita sekalian, Bapak Ibu sekalian, dan mungkin Uti, di mana bahwa selama ini alhamdulillah, saya tetap bersyukur, alhamdulillah ternyata tidak ada kata terlambat, di mana Uti harus menyedakoi badan kita. Selama ini Bapak Ibu sekalian pasti ingatnya bahwa hanya tugas kita selalu ya, tugas kita, pekerjaan kita, rutinitas kita yang selalu rutin dari bangun pagi sampai malam lagi, sampai bangun lagi, rutinitas kita yang tanpa kita sadari bahwa usia organ-organ dalam kita itu betul-betul harus disupport. Artinya harus diperhatikan dengan seksama. Di mana kita kurang begitu perhatian, kadang-kadang minum juga tidak perhatian ya. Kemudian apalagi yang namanya dengan herbal-herbal yang mungkin bagi yang menjadi reseller baru yang belum tahu betapa pentingnya gitu ya mempertahankan menjaga kesehatan organ kita. Nah, itu malam ini yuk kita sama-sama belajar. Uti bukan pakarnya, tetapi insya Allah karena ini di sini di PT BES, kemudian di lingkup kita ya SSW khususnya, bahwa kita harus mencetak, menjiplak, atau menyuntek. Menyuntek siapa saja yang bisa kita suntek. Punten sebentar. Dasar. Nanti ya. Biasa. Nanti sayang. Anaknya lagi pamer makanan, makan malam. Ya, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini Uti akan menyampaikan mengikuti dalam arahan atau yang teman-teman paketkan bahwa produk kita luar biasa. Oh ya, mohon maaf kepada A. Rizal sebagai divisi training yang memfasilitasi Uti dan teman-teman semuanya untuk selalu ikut kegiatan di mana kita bisa Zoom meeting, bisa offline seminar di berbagai tempat. Nah, pada malam hari ini kami akan memperkenalkan produk-produk yang mana bisa untuk menjaga kesehatan ginjal kita. Yang pertama adalah lavanya kolagenia. Lavanya kolagenia ini adalah produk salah satu lavanya kolagenia yang mengandung kolagen di dalam setiap sasetnya itu 5.300 mg. Di mana manfaat ini sangat luar biasa. Selain yang pada umumnya Bapak Ibu ketahui untuk mengencangkan, untuk menghaluskan. Kemudian karena ini adalah bisa sebagai untuk perabot atau makanan sebagai anti radikal bebas, di sini banyak sekali para reseller atau konsumen kita yang berhasil sembuh dengan kolagenia ini. Salah satunya kebetulan Uti karena di depan Bu Siti juga sudah memperkenalkan bahwa
Uti ini seorang praktisi, seorang bidan, yang mana kami memakai produk-produk ini dari sejak sebelum konsepsi, artinya ada yang menginginkan untuk cepat hamil gitu ya, maka kami sudah memberikan kepada pasien ini di antaranya. Kemudian apalagi nanti ada kelengkapan-kelengkapannya. Di sini Uti akan praktekkan di mana ini dinyatakan sebagai anti radikal bebas ya. Anti radikal bebas kita anggap ini air putih adalah organ kita yang masih bersih. Bersih dari segala penyakit, bersih dari segala bakteri. Namun ternyata dalam kehidupan kita sehari-hari itu ada namanya radiasi. Radiasi handphone, radiasi matahari, kemudian udara dari knalpot ya, dari gas CO2, kemudian makanan olahan cepat saji, kemudian ada laptop, ada handphone, ada paparan matahari langsung, ada radiasi-radiasi pemancar handphone atau televisi yang di Indonesia ini marak ya, seperti kalau orang-orang Betawi bilang sutet ya, gitu ya. Nah, ini organ kita yang masih bersih, begitu bersihnya ya, karena terpapar oleh makanan olahan cepat saji, bahan pengawet, matahari, radiasi handphone, TV, kemudian ada sutet tadi, kemudian CO2 dari jalanan yang kalau Bapak Ibu pengendara motor pasti merasakan yang luar biasa. Kita masukkan. Itu apa Uti? Ini Pak Ahmad Zamroni, ini adalah kita contohkan bahwa ini organ kita, ya. Tapi Itu kita benda apa? Itu ini benda apa? ini mie Mie. Pak, mie. Yang Kemudian tadi itu apa Uti? itu ini betadin. Betadin. Ya, air Berapa tetes putih. Uti? Secukupnya Pak, secukupnya. Baik. Kita tidak batasi 5 atau 10, secukupnya. Nah, ternyata organ dalam kita yang terpapar ya, ini dari radiasi, dari bahan pengawet, dari sinar matahari, ternyata sampai rupanya seperti ini Pak. Berbeda dengan bagian atas ya, yang tidak terpapar. Nah, kemudian kebiasaan kita, orang menyarankan untuk minum air putih yang banyak, itu akan menyegarkan gitu ya. Ternyata tidak Pak. Kita celup-celup air putih ya, tetap aja ya warnanya nih luar biasa. Nah, kemudian kita punya produk yang luar biasa. Kok lupa nggak dibuka ya, punten-punten. Tapi Bu Bidan biasa kerja sambil berlari. Bisa di depan kita Uti Iya, diunjukkannya. betul. Nah, ini ya, ini adalah air putih yang kita berikan kolagen. Kolagenia tadi mengandung dalam satu sasetnya mengandung 5.300 mg kolagenia. Di mana manfaatnya sebagai anti radikal bebas tadi. Radikal bebas adalah virus jomblo yang sedang mencari partner atau mencari jodoh. Di mana dalam organ kita, kalau yang lagi tidak sehat hatinya, maka virus itu akan nemplok ke hati. Pankreasnya ya ke pankreas, atau kemana yang merasa tidak punya pasangan, maka dia akan ke sana. Nah, kita dari tadi paparan makanan yang sudah tadi ya, badan kita, tubuh kita yang terpapar Diangkat oleh sedikit Uti. ya, Diangkat sedikit, nggak terlihat. Oke. jelas ya. Nah, Jelas. ini kita Diangkat. akan ini Pak, betul. Kita akan aduk ya, kita akan aduk dengan barang yang kita sudah beri atau kolagenia ya tadi. Nah, ini alhamdulillah bersih ya Pak ya. Iya. Oke. Baik.
Kemudian kita akan celupkan lagi Pak dengan ini. Nah, karena alhamdulillah kita sudah mengkonsumsi kolagenia, maka kalaupun kotor tidak sekotor tadi ya Pak ya. Oh iya, iya. Alhamdulillah. Masya Nah, Allah. untuk tekniknya lagi, kolagenia tadi kita akan tuangkan kepada, sebentar Pak, takut laptop kita ketetesan. Kita tuangkan, gitu Pak ya. Nih, terlihat Pak Sanoni? Iya, iya, iya. Nah, ini bening ya. Nih, Kembali jadi bening ya. sisa-sisa, iya betul. Ini begitu dahsyatnya kolagenia. Tepuk tangan yang meriah buat kolagenia kita yang Subhanallah, luar subhanallah, biasa. subhanallah. Nah, itu salah satu produk kita yang luar biasa. Bagaimana dengan kesehatan ginjal kita? Nah, insya Allah karena manfaat daripada ini kolagenia ini mempunyai berbagai manfaat yang luar biasa, termasuk menjaga kesehatan ginjal kita. Betul. Pada saat ini pada umumnya orang menyarankan minum minimal 2 liter sehari. Jadi sebenarnya 2 liter itu kebutuhan dengan berat badan kita. Kalau berat badan kita 25 kilo, maka minum 1 liter. Kalau berat badan kita 75, ya otomatis 3 liter. Pada siang hari. Untuk pada malam harinya disarankan untuk tidak minum terlalu banyak. Pertama akan mengganggu istirahat Bapak Ibu sekalian untuk tidurnya ya. Kemudian kerja ginjal akan berat karena pada kondisi malam hari itu organ dalam kita ada yang harus diservis atau di maintenance di tengah hari. Di malam hari punten, di tengah malam maksudnya. Jadi untuk disarankan untuk malam hari dikurangi untuk jumlah minumnya. Jadi kita kalau haus ya mau minum mungkin hanya 2 sampai 3, sunahnya 3 teguk. 3 teguk saja hanya untuk membasahi kerongkongan kita. Tidak seperti pada siang hari kita minum banyak glek-glek-glek gitu, bukan ya. Oke. Itu dari kolagenia. Kemudian apa saja manfaatnya? Selain ini namanya maintenance, jadi maintenance itu hanya untuk merawat, cukup 1 saset 1 hari. Kapan? Monggo, mau tengah hari juga boleh, mau pagi juga boleh, mau siang atau malam sore juga boleh. Karena pada umumnya kami yang sudah memakai dan betul dalam bisnis kita ini cukup PCA. Jadi pakai produknya, cerita dan ajak. Kita kayak saya sendiri alhamdulillah saya juga baru merasa bahwa tubuh kita perlu disodakoid. Jadi yang sekarang ini pagi-pagi saya minum susu Fitgo 100. Fitgo 100 ya. Itu susu kambing 1. Kemudian sebelum minum susu itu biasanya saya konsumsi Ecovico 2 tablet. Kemudian baru 2 hari ini saya konsumsi karena saya harus memelihara pankreas kita, seperti nanti ada sedikit di bahasan BIMEK, itu saya bikin sirup baru 2 hari dan ada perubahan yang signifikan yang saya rasakan. Mungkin karena ini reaksi positif gitu ya, reaksi positif kayaknya menguras racun yang ada di dalam tubuh kita. Alhamdulillah 2 hari ini udah kita rasakan bagus. Nah, kalau untuk terapi atau dalam kondisi sakit, boleh dikonsumsi pagi 1, sore 1. Nih ya. Kolagenia luar biasa. Buat ibu-ibu khususnya efeknya bapak-bapak yang merasakan ya. Terima kasih nih. Keren, Pak keren, Ahmad keren. Jamroni ini benar dah pokoknya ya. Kemudian kita ke BIMEK. Nah, BIMEK kemarin dalam bahasan BIMEK kayaknya Abi mengulas ya, punten akan saya coba kirim layar. Nah, bisa dilihat di layar? Belum, Belum. belum. Belum, Oke. Muti. Baik, tak kecilin po ya.
Saya menduga Uti itu umur 47 deh. Luar biasa. Terima kasih, Pak. Sami-sami Uti. Nanti Bapak kaget ya dengar umur saya. Subhan. Belum terlihat ini saya Belum screen. Uti, belum. Oke, ini insya Allah nih. Nampak? Nampak, Pak? Oke, ya. Oke, Nampak, alhamdulillah. alhamdulillah. Oke. Ini paparan dari manfaat BMAC ya. BMAC ini mempunyai isi atau komposisi diantaranya cabai Jawa, gamat mas, purwaceng, kemudian ada namanya pasak bumi. Di mana manfaat ini adalah untuk stamina. Dan alhamdulillah berkat kita rajin mengikuti Zoom, jadi Bapak Ibu sekalian, insya Allah nggak ada kata terlambat ya, nggak ada kata terlambat untuk belajar dan ini bermanfaat sekali. Saya beberapa kali membawakan materi tentang BMAC, alhamdulillah setiap tahapnya harus ada peningkatan-peningkatan. Nah, di sini adalah kita diberi tugas oleh Abi dan Umi bahwa kita untuk menyampaikan tentang memelihara kesehatan ginjal kita. Maka dalam hal ini malam ini Uti akan membahas hanya di bagian ini saja. Ya, kemarin dibahas ada bagian api, angin, air, dan tanah. Sementara Uti akan mengambil di bagian tanahnya aja, di airnya saja, atau disebut relis, yaitu organnya di sini ginjal usus besar. Keluhannya biasanya sembelit, wasir, sulit buang air besar, gangguan prostat, epilepsi, depresi, insomnia, atau tulang keropos. Nah, herbalnya diuretik. Diuretik itu termasuk perangsang pipis, ya. Nah, atau serat. Nah, di sini ada purwaceng ya. Tadi saya sampaikan purwaceng itu entah itu namanya kita nggak tahu juga. Purwo itu wiwitan ceng bangun sebenarnya ya. Tetapi Pak Ahmad Zamroni langsung nyambung. Jadi malu Mbak Uti. Itu kok namanya gitu ya, saya pribadi waktu denger tuh kok ya kok saru ya gitu, tetapi ternyata memang daun itu namanya itu dan banyak tumbuh di dataran tinggi ya Pak ya. Ini kebetulan kami pernah rekreasi ke daerah Dieng, Wonosobo, itu ternyata pohon itu banyak sekali di sana. Pohon purwaceng ini. Nah, ini alhamdulillah pohon purwaceng itu sendiri ternyata mengandung serat yang tinggi. Jadi untuk diuretik, untuk melancarkan buang air karena serat ya ternyata tinggi. Nah, di sini bagaimana sih konsumsinya? Di sini ada berbagai macam, tetapi untuk di ranah air ini cukup diminum kapsul langsung. Nah, ini Uti alhamdulillah. Jadi boleh ya kita minum langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, cukup begitu. Kemudian kalau kita pada angin atau regenerasi maka dibikin sirup. Dibikin sirup itu caranya. Nah, ini cuman Uti udah nggak minum lagi ya karena udah minum banyak. Kita berikan air kurang lebih 100 cc. Kemudian air putih anget boleh, lebih bagus. Kemudian dibuka kapsulnya ini. Cukup langsung dibuka langsung, kemudian diaduk dan diminum tanpa jeda boleh. Kemudian pada api atau relaksasi cukup dibikin puyer. Nah, alhamdulillah dari tadi di depan saya sampaikan bahwa dari setiap tahapan alhamdulillah ada kemajuan dan alhamdulillah betul kami di Puyer itu sudah ada reaksi yang Bunda Armawati Arbi kayaknya sudah pernah dengan Umi Kalsuminansi ya, dengan caranya di Puyer langsung diminum, dibuka, dimut-mut 5 menit sampai 10 menit, kemudian diminum air putih, itu batuk langsung reda. Dan alhamdulillahnya pada
kesempatan yang berbahagia ini kami akan ucapkan terima kasih kepada PT BES yang luar biasa yang mempunyai namanya produk BIMEK ini. Kami berikan infus atau infus potensial di mana nanti teman-teman juga kebetulan ini kemarin Umi share di SSW 17 karena kami sedang berada di Serang. Kemudian cara-caranya dan tahapannya ada 4 item ini yang perlu kita pelajari. Yang terakhir ada infus potensial, ya mana dengan air aqua yang 600 cc, kita tuang dulu air aquanya dikurangi, hanya tinggal ada di 200 cc, masukkan 2 BIMEK dibuka, kemudian tambahin madu. Sekarang kita punya madu yang agak ringan, itu Relbi, itu 2 sendok, kemudian diirisin seiris jeruk nipis, kemudian kita masukkan. Setelah itu ditutup, kemudian dikocok atau di-shake 10 menit atau 300 kocokan. Setelah itu, setelah 5 menit sampai 10 menit dikocok, air yang sisa tadi ditambahkan. Kemudian ditutup rapat, dibiarkan 6 sampai 8 jam. Dan apa yang terjadi? Puji syukur bahwa saudara kami, kakak kami tepatnya itu mengalami stroke ringan dan alhamdulillah ini menyampaikan sendiri bahwa reaksi dari pembuatan infus potensial itu BIMEK potensial luar biasa, sudah jalannya jejak, kemudian muter kurang lebih ya ada 50 sampai 70 meter itu sudah jejak, nggak mengkhawatirkan, tidinya seloyongan. Nah itu betul-betul yang luar biasa. BIMEK ini kita bikin infus potensial, BIMEK potensial, caranya diinfus tadi, dibikin infus tapi diendepin 6 sampai 8 jam. Itu luar biasa. Tepuk tangan dong buat BIMEK kita yang luar biasa. Nah, kemudian produk yang ketiga adalah Spirulina. Nah, Spirulina ini adalah suatu ramuan yang dimana spirulina sebenarnya, maka di sini kasih nama spirulina. Itu kayak ada kalau zamannya apa CNA dulu ya, itu kayak ganggang air tawar gitu atau klorofil. Nah, klorofil itu kan zat hijau daun yang mempunyai manfaat yang luar biasa. Dan ini juga di sini karena untuk maintenance adalah untuk stamina. Berapa kali minumnya? Bisa pagi 1, siang 1, dan sore 1. Cukup 3 kali. Tetapi pada kondisi-kondisi tertentu sakit yang sedang katakan flu berat, boleh diberikan pagi 2, sore 2 gitu. Kalau ini cukup singkat karena memang lebih mudah pemakaiannya, kemudian cukup simpel gitu ya. Dan yang terakhir untuk kesehatan ginjal kita adalah Bodymoon. Ada yang mengatakan Bodymoon atau Bodynum. Ya. Ini sekecil mungil ini yang punya manfaat yang luar biasa. Intinya ini untuk stamina atau imunitas tubuh kita, di mana berbagai penyakit yang disebabkan oleh virus, maka akan teratasi dengan ini. Seperti apa? Yang paling mudah adalah di lingkungan kita itu batuk pilek. Kemudian ada namanya herpes zoster, ya. Herpes zoster atau penyakit-penyakit kalau MOP itu gondongan. Gondongan itu umumnya terjadi pada laki-laki. Dan ini apabila tidak dibersihkan dengan seksama, disembuhkan dengan serius, pengobatan yang serius, itu bisa berakibat fatal untuk di next tahun berikutnya itu sampai terjadi kemandulan. Itu yang kadang-kadang sepele ya. Orang awam akan menganggap sepele, gondongan. Zaman nenek kita dulu mah dicaliin blau ya Pak ya. Beliin blau, tempelin blau gitu. Nah, kalau secara positifnya kita berpikir barangkali blau mengandung suatu zat yang bisa memang membantu karena ini ada pembengkakan,
kemudian panas, fungsi terganggu berarti adanya infeksi atau peradangan. Maka kalau di medis kami ya biasa selalu dihantam dengan antibiotika, kemudian dengan dexamethasone karena adanya pembengkakan sebagai antiinflamasi, kemudian obat tidur lah ya, dan juga obat nyeri. Nah, setelah kami bergabung, alhamdulillah memang Uti sendiri tidak begitu suka minum obat. Jadi saya memang agak berserah dengan body herbal maksudnya. Nah, termasuk di antara sekarang ini Bodinium. Kalau dulu yang Bapak Ibu belum kenal dengan Bodinium itu di luar sana banyak yang menawarkan propolis, ya. Propolis ya sepet-sepet gitu ya. Cara minumnya gimana? Ini cukup sederhana, boleh diteteskan dalam air sedikit gitu ya, air gelas tetesin langsung diminum boleh. 2-3 tetes, kemudian langsung diteteskan juga boleh, atau memakai sendok diteteskan juga boleh. Nah, itu luar biasanya makanan-makanan atau anti pengobatan herbal yang ada di lingkup kita, di PTBS kita yang luar biasa, yang insya Allah tidak ada namanya kecanduan ya, resistensi terhadap makanan itu. Nanti aku menjadi kebiasaan ketagihan. Tidak ada cerita ketagihan di herbal kita. Cuman Mbak Ibu sekalian, pemakaian herbal tentunya bukan bim salah bim ya. Jadi pemakaian dari berbagai produk yang kami kemarin ikuti tentang lavanya MAM itu ya, untuk support mamai kata Umi Elis. Nah, itu memakainya 5 minggu minimal. Nah, kalau kami memang bahkan untuk penyakit-penyakit tertentu yang katanya ada cancer, ada prostat, itu makainya 12 minggu, artinya hampir 3 bulan. Nah, bisik-bisik tetangga dari materi tentang MAMBES itu, lavanya MAM itu sudah banyak yang merasakan perubahannya atau hasilnya, di mana nanti Bapak bisa minta tolong istrinya untuk penjualan, akan bijak lagi kalau istrinya suruh mencoba. Jadi ada dari mana tolok ukurnya gitu. Jadi tolok ukurnya bisa dari ukuran bra. Biasanya pakai katakan 28. Wah, ini udah 30. Berarti ada yang mekar gitu ya. Ini sedikit punten sedikit keluar dari jalur. Baik, Bapak Ibu sekalian. 36C. Nah, 36C Uti. oh 36 C. Masih kecil itu, Pak. Oh ya, nanti 42. Nah, itu maksudnya gitu. Baik, Bu Siti Sulastri, itu tadi yang bisa kita sampaikan bagaimana menjaga kesehatan ginjal kita dengan produk yang luar biasa dari produk PTBS ya, yang luar biasa. Monggo kalau mau ada sesi tanya jawab atau sharing-sharing teman-teman yang sudah merasakan, monggo, terima kasih. Baik, Uti, terima kasih banyak. Masya Allah, luar Mau biasa panadol Sama-sama. buat ilmu Uti? banyak banget ini. Iya, Iya, bermanfaat banget ya. Iya, amin, Bapak amin. Ibu, selanjutnya sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin tahu lebih detail lagi, silahkan langsung tanya ke pemateri kita, Hajah Kartina. Bisa langsung atau melalui chat juga bisa. Silahkan Bapak Ibu untuk bertanya. Ya, yang mau bertanya langsung, Malu, Bu. silahkan dibuka. Lu Malu. jangan malu, Pak. Iya, monggo Pak Jamroni, silahkan bertanya. Ini untuk kesehatan ginjal kita. Ya, Em, Uti mohon izin. Siapa? Eh,
itu masuk ke penghancuran batu ginjal nggak, Uti? Eh, Eh, Kemudian kan ada saluran pipis ya, uretra itu ya, Uti. iya, Nah, betul. apakah itu nanti juga akan berpengaruh ketika batu ginjal itu pecah seperti yang ditembak dengan apa namanya sinar X gitu atau yang lainnya gitu atau dengan menggunakan infra? Hmm. Ya, Tuh, Uti, itu dulu. Terima kasih, Uti. baik, baik. Kami akan coba menjawab ya Pak Ahmad Zamroni ya. Oke. Kalau dari paket produk kita ini untuk penghancuran batu dalam kutip ya Pak ya, tanda kutip penghancuran batu, ini kok tidak ya, kita tidak menyampaikan ke situ. Namun untuk namanya maintenance untuk Mm-mm. perawatan. Yang pertama sebenarnya kalau adanya batu itu terbuat oleh atau penyebabnya adalah kebiasaan kita menahan pipis. Bapak Ibu sekalian, menahan pipis, kemudian di saluran paling bawah, kandung kemih paling bawah, di mana endapan-endapan itu yang disebut mengkristal. Nah, kapur ini tinggal bagaimana bentuk batunya, Pak. Kalau pengkristalan ini batunya, punten kami kebetulan saya itu dari DIY Jogja, tapi di Gunung Kidulnya. Bahwa di Gunung Kidul itu di sana terbanyak terdapat Kapur. batu kapur. Ya, kapurnya Betul. paling tinggi, betul. J, kapurnya paling tinggi. Sehingga pada kasus-kasus ini punten batu ginjal itu pada umumnya banyak menyerang pria, kaum pria ya, karena memang saluran dari ginjal ke uretra itu cukup panjang. Dengan menahan sebegitu lama, kadang-kadang pengkristalan itu namanya mengkristal kemudian membatu, Pak, menggumpal. Hmm. Bagaimana bentuk kapurnya? Kalau yang kita temui, kalau kapurnya walaupun kecil, tetapi seperti buah pepaya yang di bawahnya, di dalamnya itu terbentuk ada gerigi-gerigi itu Pak ya. Hmm. Gerigi-gerigi itu kecil sekali kalau pergerakan atau gesekan di dalam eh, entah itu di uretra atau di urenalnya gitu, itu ada gesekan sedikit yang disebut kolik. Itu orang sampai bisa pingsan. Nah, sedikit tadi saya mengambil di contohnya di Gunung Kidul. Di Gunung Kidul banyak orang yang menderita kencing batu atau batu ginjal. Tetapi alhamdulillah karena di sana bentuk batunya mengkapur sehingga dengan ditembak itu bisa luruh. Hmm. Nah, pastinya segala sesuatunya tak sempurna seperti sebelumnya. Artinya bersih enggak ya Uti kalau ditembak? Kalau bentuk kristalnya kristal kapur, begitu diguyur terus dengan minum putih yang banyak, insya Allah akan hanyut. Hmm. Tapi ternyata Pak, ini kami temukan dari beberapa pasien, itu Hmm. pernah terjadi batu uretra, ternyata nanti terulang kembali. Dan Hmm. bahkan kami pernah menemukan ini, aduh, kebetulan kasusnya kok pada guru ngaji saya, perempuan, itu juga mengalami batu kencing. Nah, batu kencing itu rupanya ini bentuknya seperti biji buah pepaya. Betul-betul cuma sebiji buah pepaya. Tapi karena tajamnya ini Pak, batu ini dari berbagai sudut itu ada gerigi-gerigi seperti buah pepaya. Itu luar biasa sampai nungging-nungging sampai nangis. Dan kita juga sangat tidak tega untuk melukai uretra, saluran orifision uretranya nggak tega. Padahal itu tarik aja ya mungkin perdarahan gitu ya, tapi kan kita nggak tega melakukan itu. Tetap kita sabar, kita tungguin sampai betul-betul itu jatuh kembali, jatuh sendiri. Dan itu uh, berulang-ulang gitu, terjadinya berulang. Udah sembuh, beberapa bulan yang berikutnya datang lagi. Begitu Pak Ahmad Zamroni, jawaban Uti. Kalau gitu berulang itu karena pola hidup, pola makan dong ya, Uti. Betul, pola makan dan pola gaya hidup.
Kan Uti sampaikan alangkah baiknya punten mau Bapak mau Ibu jangan biasa dengan menahan pipis. Kalau memang dia terasa pengen buang air kecil segerakan. Karena itu endapan-endapan itu Pak. Hmm. Dan percaya nggak percaya belum lama ini ada kasus namanya retensio urine. Retensio urin itu sehingga tertahannya urin di dalam kantong blas itu dalam waktu sampai 3-4 hari nggak bisa pipis spontan. Allahu Pasca Akbar. persalinan, tetapi ini bisa katakan 100 atau 200 kasus, satu kasus gitu Pak ya. Jadi 200 yang bersalin mengalami kasus itu satu gitu. Jadi pasca ini biasanya pola mengedan yang tidak benar atau pola mengedan yang belum waktunya sudah dipaksa mengedan. Sehingga uretra yang dilewati kepala bayi ya tertahan lebih lama sehingga pasca keluar bayi ini menjadi pembangkakan. Saluran tadi menjadi bengkak sehingga pipis hanya air saja tidak bisa. Ya, itu pada kasus-kasus itu sih kalau kita bilang biasa, kemudian pemberian antibiotik, anti nyeri, juga anti inflamasi dalam hari ketiga insya Allah sudah bisa pipis spontan. Gitu Pak Iya, iya. Zam. Residu obat yang mengakibatkan apa namanya tadi itu batu ginjal itu terutama obat-obatan apa aja itu, Ti? Maksudnya dalam ini kan obat-obatan kimia kan tentunya. Yang paling Ya, banyak menjadikan residu ataupun kemudian penumpukan batu di ginjal. sebenarnya kalau kita pelajari kasus dari semua obat kimia gitu Pak ya, kita Oke. tidak sarankan karena selain menjadi residu kemudian menjadi resistensi. Orang Ya. cenderung tuman ya. Orang harus minum itu dan bahkan dosisnya harus naik. Kalau kemarin dengan 500 mg sembuh, ini nggak akan sembuh Pak. Karena kadang-kadang meminum obatnya tidak tuntas. Nah, untuk antisipasi itu, alangkah baiknya, apalagi kalau sudah ada penyakit-penyakit pengiring, punten yang biasanya itu dari hipertensi, kemudian kolesterol, kemudian ada gula gitu ya, itu biasanya akan meremen atau merambat kemana-mana. Karena satu fakta yang betul-betul ngefek, begitu minum obat gula, obat diabetes, itu ternyata punya dampak ke lambung. Sementara pengen sembuh dari diabetesnya, otomatis minum obatnya teratur dong. Ya. Dan setiap kali minum obat itu maka akan berdampak ke lambung. Ya. Apa yang terjadi? Lambungnya menjadi Bolong, lubang. selain lubang itu menjadi apa Pak? Potensi banget. Iya. Potensi terkena gangguan selama si klien ini minum obat gula. Sementara obat gula di atas sana, di luar sana selalu menjanjikan, ya minum cukup sekali. Ternyata enggak, Pak. Sekali paket, kemudian nanti berikutnya paket lagi yang dengan nama yang berbeda, gitu. Paket lagi dan paket lagi, begitu. Jadi alangkah baiknya sih kalau menurut kami untuk kalau bisa ya Pak ya. Alhamdulillah saya sudah punya pasien yang betul-betul antipasi dengan obat kimia. Alhamdulillah beliau menjadi pemakai dari Bimed, Ecoviko, Hapsro. Nah, kadang-kadang kolagen juga kita berikan. Ini alhamdulillah istrinya sangat mendukung sehingga tidak lagi disarankan untuk minum obat kimia. Bahkan dia ada keluhan jantung, saya sampaikan produk yang baru itu Habat. Habat itu luar biasa banget karena itu selain ada habatus saudahnya, ada minyak zaitunnya yang sangat bagus untuk kesehatan jantung. Begitu Pak Baik Uti, Zam. luar biasa subhanallah. Terima kasih Uti. Sama-sama Bapak. Inspiring. Ya, Uti, ini ada pertanyaan dari chat. Assalamualaikum, Uti. Dari Waalaikumsalam. Ustaz Waalaikumsalam. Daha Juhairi, SSW 21. Beliau bertanya, jenis makanan apa saja yang harus dihindari
untuk kesehatan ginjal. Ya, Makanan-makanan langsung ya, Bu Siti ya, ya, kita silakan jawab ya. Uti. Oke. Makanan-makanan untuk kesehatan ginjal, alangkah baiknya apapun yang mengandung purin tinggi, kemudian macam kreatin tinggi ya, itu yang banyak di sekitar kita itu santan-santan ya. Santan, makanan yang bersantan maksudnya. Kemudian jeroan. Jeroan itu nggak tahu, dulu katanya di Malaysia tuh, di Aceh tuh orang nggak doyan jeroan. Jadi kalau motong kurban itu isi perutnya semua dibuang ke kali. Oh, Begitu gitu. kenal sama orang Padang, nah baru katanya ada rendang paru ya, ususnya, babatnya dipelihara. Nah itu tanpa kita sadar memang itu makanan yang luar biasa enak gitu ya. Walaupun itu di dalamnya nggak enak banget, waktu itu tempat kotoran. Tetapi setelah di luar ternyata, aduh luar biasa, enak banget. Kemudian dari minyak-minyaknya juga, makanya mungkin bunda-bundanya sudah terkenal atau sudah dikenalkan dengan minyak-minyak yang sehat. Nah, kalau teman-teman memproduksi atau menggunakan minyak curah itu ternyata bukan dari kelapa sawit, tetapi dari batang tangkainya kelapa sawit dengan pemanasan yang lebih tinggi dari pemanasan eh, penyulingan lainnya. Berbeda dengan minyak-minyak yang ada di PTBS, kalau ini malah dengan pendinginan. Nah, itu sangat sangat berbahaya, bahkan bisa menyebabkan tidak cuma sekedar apa tingginya kolesterol, bahkan sampai mengandung sel kanker ya, karena namanya apa nih pemasakan yang tidak benar pun bisa mengandung sel kanker. Jadi kalau katakan kita memasak telur contohnya. Telur itu Bapak Ibu kalau memasak telur cukup 7 menit dan memang ini masih agak encer, itu justru telur yang sehat. Maaf, kalau zaman dahulu tanda kutip, kalau telur setengah matang itu cuma buat bapak gitu ya, Pak ya, karena nanti mau tempur gitu ya. Ternyata Oh, kami mempelajari justru telur yang pematangannya tidak terlalu matang itu bagus. Kalau ibu memasak telur kemudian sampai nimbul ada hitam-hitamnya itu di dalam kulit lapisan telur yang paling luar, justru itu sudah mengandung namanya apa karsinogen. Ya, jadi calon bakalnya sel kanker, betul. Alangkah baiknya masaknya seperti itu. Kadang sekarang ini aneh, tapi ya itu kenyataan yang kalau bisa kita rubah ya kita rubah lah. Dan Jadi kalau telur mentah juga bagus kalau dong, dulu Bu. Yauti. Telur mentah. ya alangkah betul, alangkah baiknya dimatangkan, Pak. Karena kita khawatir ada bakteri-bakteri yang masih segar dalam kondisi telur mentah ya. Kalau kita hangatkan sekalipun cuman 7 menit itu udah mengalami proses mendidih. Nah, bakteri atau virus yang bisa mati di suhu 100 derajat insya Allah sudah aman gitu. Nah, ada yang telur mentah tapi dicemplungin ke kopi, ada juga gitu ya Pak Zam ya. Iya, iya, Nah, iya, itu Bu. hmm. Iya, Uti. ya, itu boleh, itu boleh. Kira-kira begitu Bu Siti Sulastri. Ya, terima kasih Uti. Hati-hati, Ustadzah Bro. aku Ente, Bro. jawab ya. Hati-hati, Bro. Iya, Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Khadijah. oh iya. Assalamualaikum Uti. Mau Waalaikumsalam. tanya, Waalaikumsalam. untuk herbal penyakit cacar, apa herbalnya? Karena saat ini banyak yang terkena cacar. Oke. Iya, ini di luar tema nggak apa-apa ya Uti. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Langsung kami Iya, jawab ya. ya Nah, silakan Uti. oke, baik. Cacar adalah penyebabnya dari virus juga. Kemudian ini Bodynium ini kebetulan alhamdulillah berkaitan Bu Siti. Ya, Bodynium ini mengobati semua yang terperinsip
penyebab dengan virus. Jadi boleh diminumkan dengan tetes ya, mau 2 tetes 3 kali 2 kali dicampur dengan air hangat boleh, diteteskan langsung boleh. Kalau cacarnya tidak banyak boleh diteteskan pada cacarnya. Tapi kalau cacar yang Uti lihat adalah hampir seluruh badan ya. Iya. Maka untuk dicacarnya cukup diberikan bedak tipis, kemudian hindari kontak dengan orang lain. Ya, cacar itu masa inkubasinya 14 hari, jadi dia mulai panas sampai brol itu 14 hari. Kalau si pasien belum minum obat, maka di situ masa penularannya tinggi. Kalau yang kondisinya lagi nggak fit, gampang banget ketularan. Maka cacar biasanya satu gangin ada yang kena satu, ya udah kena. Karena penularannya cukup inhalasi. Di bawah angin lalu, nempel ke orang-orang itu kena semua. Biasanya kalau musimnya di sekolah ada yang kena satu, maka pulang besok akan gejala demam dan nimbul bintik-bintik. Gitu. Begitu Bu Siti, Mbak Khadijah, Iya. MPD. Terima kasih Uti, Ibu Khadijah sudah terjawab ya, insya Allah ya. Baik Uti. Terima kasih. Sama-sama, saya ngonggo. Mood Anda Ada lagi? Itu masih banyak, Mbak. Masih di mute, sayang. Bu Siti masih di mute. Bu Siti, host please, dibuka mikrofonnya. Halo, halo. Mikrofonnya dibuka Bu Siti. Nah, gitu. Ya, silakan. Silakan Bu Siti. Iya, Nah, pertanyaan selanjutnya dari Dr. Armawati Arbi Uti. Oh, siap, Bu Dokter. Iya, bagaimana cara mengurangi obat yang sekarung, penyakit asam lambung, Parkinson, dan lain-lain? Cara menguranginya bertahap atau langsung berhenti total, Uti? Iya, silakan Uti. Ini pertanyaannya. Baik, baik. Assalamualaikum, Bunda Arma. Masih di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Bunda, jika memberi obat, apalagi bahasa sekarang itu berarti banyak banget ya Bu Siti ya, obatnya banyak Iya, banget. sekarung. Nah, Bunda untuk asam lambung itu erat sekali kaitannya dengan psikis atau dengan pikiran. Jadi ada beberapa penyakit asam lambung yang sebenarnya pencetusnya dari psikologi. Entah ibu sedang mikirin apa, sehingga berdampak terhadap pola makan, nafsu makan, pola istirahat. Apalagi kalau ada penyakit pendamping, contohnya gula, DM tadi. Sementara obat DM itu berdampak terhadap lambung. Saya pernah dinyatakan, saya juga sangat kaget kalau saya pernah punya gula 283, kemudian dokter mengatakan harus minum obat. Saya sudah kekeh dengan produk herbalnya PT Best, saya tidak mau minum obat. Dan dokter kekeh memberi saya dicoba minum metformin. Minum 1 kali itu lambungnya nggak sembuh-sembuh, ampun-ampunan. Dan saya menyampaikan bahwa saya nggak mau minum obat. Tapi ibu harus ke Tanah Suci, harus bawa obat. Baik, saya bawa 10 biji. Dan saya meyakini di sana karena kita aktivitas penuh, makannya teratur, nggak jajan, nggak macam-macam. Saya meyakini itu sudah sangat bagus. Dan betul saya mencoba minum 1 tablet, itu Masya Allah saya keluar keringat dingin pada jam 002 menjelang ke haram. Waduh, saya ngerasa ini masuk anginnya nggak sesuai. Saya meyakini gara-gara obat. Dan saya tidak lagi minum obat, tetapi saya sedang mengikuti bagaimana produk PT Best ini betul-betul menyelesaikan masalah kami dengan cara ya saya mengkonsumsi
Untuk saya pribadi ya dokter, saya pribadi saya berhenti minum obat kimia. Kalaupun kita ngerasain umpamanya ini kok aku kayak ngerasain biang keringet gitu Bun. Ada yang gatel-gatel. Oh, saya merasakan ini agak tinggi. Atau habis makan saya merasa ngantuk yang berat. Oh, berarti ini saya tinggi. Saya udah tahu ukurannya, maka saya menghentikannya memang tidak sekaligus potong, tetapi saya masih minum satu-satu. Artinya belum tentu satu dalam seminggu. Nah, kalau bisa, kalau memang tidak parah, kita bisa langsung berhenti total, langsung beralih ke herbal. Tetapi kalau masih meragukan atau ada kekhawatiran, ya boleh dikurangi dulu tahapnya, mengurangi, kemudian nanti bisa berhenti total. Karena pada prinsipnya tidak semua gejala harus diberikan obat, Bun. Jadi contohnya pusing. Pusing itu tidak selalu pusing itu sakit kepala. Ternyata pusing, oh saya belum sarapan, memper gitu ya. Kemudian setelah kita dapat makan itu. Kemudian, aduh kok puyeng ya gitu. Ternyata begitu dibikinkan teh manis hangat, biar Sembuh. sembuh gitu ya. Masya Allah. Jadi tidak semua harus diberikan obat ya Bun. Uti, ini kalau udah pertengahan bulan, pusing Uti, apalagi nanti akhir bulan, tambah pusing. Percaya saya Pak, setengah mati ya. Tanggal setengah sudah mati. Iya, iya itu penyakit bahaya itu Uti. Eh, Bapak, Pak Zam, kalau Oke. kami sudah bisa menyikapi karena ya punten di usia-usia kita mungkin Bu Siti belum seusia Uti. Artinya kita menerima Saya masih dengan muda. apa ikhlas gitu. Karena kalau di usia-usia kita tuh udah nggak pengen werno-werno gitu loh Pak. Apalagi kita menuntut apa ya, Bapak udah pensiun. Iya, ya Uti. Iya ya Pak Zam ya, bercanda Iya, iya, enggak iya, apa-apa. benar-benar. Ada lagi non? Iya, Uti, ini ada Uti, pertanyaan lagi. Iya, Dokter Armawati sudah terjawab ya. Oh, tunggu dulu, apa namanya? Lanjut, Itu silakan. kan kasusnya kakak saya. Jadi saya kasihan gitu sama kakak saya, mondar-mandir ke dokter. Mana Iya. obatnya banyak sekali. Udah saya bilang dikurangin dong bertahap. Jadi gimana caranya meyakinkannya ya, Uti? Kalau Bunda, baik, meyakinkan ke pasien. baik Bunda. Eh, kakak itu yang diderita apa saja Bun? Yang saya tahu itu lambung, udah gitu Lambung, dia Parkinson, udah gitu mungkin Parkinson, kolesterol ya, yang kaku-kaku tangannya. asam urat. Ya itu yang saya tahu tiga. Nah, oke. Berarti tidak ada DM ya Bun? Sakit gula kayaknya enggak. Nah, alhamdulillah ini sebenarnya paling mudah Bunda. Parkinson itu ada kekaitannya ke asam urat. Kemudian Parkinson itu sendiri karena otak ya Bun ya. Kemudian kan gini-gini ya, yang kalau orang Jawa namanya tremor. buyuten, tremor. Tremor itu ini kerennya Hmm. Pak. Buyuten Pak, jadi gini. Nah, Getar, itu getar. sebenarnya cukup berserah diri dengan Bimek Bunda. Bimek dengan Berserah diri kepada Allah. Habat. Habat boleh, Habat Haspro boleh. Itu untuk mengurangi kadar asam uratnya dan kolesterolnya. Kemudian untuk lambungnya, Bunda, wah saya kemudian ada di bawah. Eh, Bunda tahu produk yang dari buah Garut itu, dari biji Garut itu? Belum ya, Bun? Belum Oke, sebentar ya, Bun, sebentar. produk PTBS ya. Apa ya namanya? Sedih kalau keluarga mondar-mandir ke dokter setiap hari.
Hari ini ke dokter ini, besok ke dokter itu. Jadi tamasianya ke ini, ke rumah sakit. Ubi Apa ini Garut natural mungkin. flex? Ubi Garut. Kan Natural. Natural Apaan? Flex. Natural Flex kan ubi Garut. Iya, natural flex. Oh, itu yang untuk sarapan. Iya. Iya, dokter. Oh, yang ada ininya, daun kelor. Maaf, Natural Bun. flex. Ini Bun. Oh, itu iya yang ada daun kelor. Ya, tahu. Ya, Naturflex Apa betul. namanya? Jadi Natur. Naturflex. Natur Natural flex. Flex. Ya, Oh, iya. ini berbahan dasar biji Garut. Bunda tahu Garut? Tahu. Ya, itu sangat netral betul di dalam lambung kita. Kalau kemarin saya kebetulan malah bawa apa tuh tepung Garutnya. Saya bikin macam apa ya Mbak? Kalau di sini saya bilangnya jenang. Senang. Ya, Dodol. kayak bubur Dodol. gitu, dodol. Candil. Tapi yang ini Pak, yang berair, maksudnya tidak Oh. yang kenyal gitu. Jadi dengan gula aren, kemudian boleh dikasih santan sedikit, itu disantap luar biasa. Nah Oh. kalau Papeda. ya macam gitu Pak, betul. Papeda. Bunda Armi, kalau Bapak tidak ada, kakak tidak ada gula, itu sangat-sangat mudah. Jadi kembalikan, maksudnya beliau yakin nggak, Prof, dokter? Beliau yakin? Kalau kakak saya sendiri itu setengah-setengah kayaknya, cuman kurang didukung sama anaknya. Sepertinya anaknya terlalu percaya sama dokter. Oh gitu, ya betul. Padahal saya kasih orang tuanya supaya itu dia bilang nggak tertarik, nggak tahu, nggak tertarik dengan produknya, nggak tertarik dengan apa. Padahal Oh, saya kasih gratis. nah itu sebenarnya, Bunda punten ini kita kadang-kadang salah. Niat hati baik ya, kita kasih biar nggak berat. Ternyata bahasa karena dikasih itu sembrono, Bun. Bener itu. Berpikir murah ya Pak ya, berpikir murah. Iya. Nah, ini kasusnya saya, Bun. Kasus saya yang kakak saya stroke itu, jadi sebelum-sebelumnya itu selalu saya memberi kesehatan buat keluarga kami itu Bimek dengan Herbs Pro. Karena bahasanya dikasih, beliau pikir ini 50.000 kali ya, Bun ya. Padahal ada angkanya loh, 250.000. Makanya saya sampaikan, mau nggak saya bikinkan infus potensial? Ini mahal. Saya bilang gitu, Bun. Akhirnya saya galak. Ini mahal. Kalau mau saya bawain madinya sekalian, cara bikinnya seperti apa. Nah, beliau alhamdulillah menyampaikan, alhamdulillah Tin itu mbakmu jauh perubahannya, jalan udah muteri 1 gang gitu, nggak pakai dipapah. Artinya beliau merasakan bahwa perubahannya luar biasa. Nah, kalau kakak itu umpamanya bisa meyakinin seperti keyakinan kita ya Bun, itu insya Allah bisa terbebas dari obat kimia. Karena obat kimia itu diminum dalam jangka panjang, dexamethasone aja Bun, diminum dalam jangka panjang itu menyebabkan badannya gemuk, tapi gemuknya nggak sehat. Nah, orang akan mengatakan akan ke ginjal karena itu ketidakseimbangan. Jadi ginjal itu harusnya menyaring katakan makanan yang beracun, minuman yang beracun. Tetapi obat-obat kimia yang tambahannya macam-macam itu akan berakibat fatal terhadap kinerja ginjal gitu, Bun. Coba diyakinkan kembali aja. Kalau untuk lambungnya insya Allah ini sangat membantu. Kemudian pastilah pikiran, Bun. Psikologisnya beliau. Apa sih Dek, Mas yang mbok pikirin? Pasti ada sesuatu itu, Bun. Semoga ya, Bun, dicoba yaitu halangan kita pendekatan terhadap Terima keluarga dan kasih tipsnya. oke, sama-sama Mohon Bunda. doanya semoga saya berhasil. Amin, amin. Amin. Bunda,
perlu semangat buat Amin, amin. semuanya. Bu Siti Sularsi, Iya, Pak Zamroni, mungkin yang di iya. sana-sana juga banyak sekali tim kita yang namanya kita ngajak saudara itu nggak mudah ya, nggak Iya. gampang percaya. Iya. Nggak apa-apa Bun, kita buktikan alon-alon wis nyampe pokoknya. Amin. Makasih Siap, ya Bun, siap Uti. Terima kasih Uti. sama-sama. Iya. Uti, ada pertanyaan lagi nih dari Siap. Ustadzah Johairi. Oh ya, monggo. Eh, Bagaimana cara mengetahui bahwa ginjal kita itu sehat dan apa ciri-ciri ginjal itu tidak baik? Ya, silakan Uti. Oke. Kalau ciri-ciri ginjal kita ini sehat, dari pipis, warna pipis kita bening, ya, tidak kental, bening bahkan cenderung kuning, cenderung bening. Kemudian tidak ada keluhan di dalam pinggangnya. Atau kalau pada pemeriksaan namanya pukul atau perkusi, biasanya dipukul ini belakangnya ibu, kemudian kita pukul, itu dia mengeluh, aduh sakit. Nah, kalau beliau mengeluh ada sakit, berarti ada mungkin pembengkakan dari sekitar organ ginjal itu sendiri. Nah, kalau tidak sakit ya tidak masalah. Yang pasti dari pola pipis kita tidak beser atau tidak jarang pipis, tetapi normal pipisnya. Kalau kita di tanah suci itu nggak beser pipis karena keringat ya, keluar sekresi itu keluarnya bisa melalui keringat, dari kulit, dari keringat tubuh, juga dari pipis. Kira-kira gitu Bu Siti. Mbak Uti, mohon Ya, izin terima tadi yang kasih dipukul Uti. itu, Ya, mohon izin yang dipukul tadi itu di bagian belakang, di atas pinggang, yang betul Pak. lima jari itu ya Pak Uti? Deh. Jadi Pak gini aja Pak. Nah, ini nanti akan Oh, ada keluhan. Kita pada pemeriksaan namanya perkusi pada ibu hamil, karena ibu hamil pun juga kadang-kadang kan mengalami pembengkakan pada kedua kakinya. iya. Apakah pembengkakan itu disebabkan dari ginjal? Oh ya, ada tanda-tanda bengkak juga ya. Kaki, tangan, bahkan seluruh tubuh kalau penderita ginjal. Tetapi kalau udemnya pada orang hamil tua, biasanya orang awam mengatakan tawarn. Itu biasanya menjelang deket-deket lahir, maka ada yang bengkak kakinya seperti itu. Oh, I see. Kalau bengkaknya sudah kaki, tangan, bahkan ke muka, takutnya udem anasarka, Pak. Ada bengkak karena trias gravidarum. Ada tanda-tanda 3 dari kehamilan itu, bengkak, protein urin positif, tensi tinggi, ya itu keracunan kehamilan. Tapi kalau cuman ke ini ya ketuk aja. Aduh sakit Bu Bidan, oh berarti ada keluhan. Begitu. Bisa nih Pak? Siap, siap Mbak Uti, siap. Monggo. Ya, terima kasih Uti. Gimana Ya. Ustadzah? Sudah terjawab? Ya, baik Bapak Ibu, silahkan yang mau bertanya lagi secara langsung kepada Uti Ini masalah atau melalui chat, silahkan. obatnya apa aja? Previn itu 3. Ini ada pertanyaan Dari dari Ibu Rini Wihandani, ya SSW baik. berapa ini ya? Ya, beliau bertanya kalau tangan kebas herbalnya Bimek atau Spirulina Uti. Ya, Tangan itu kebas pertanyaan. ya. Tangan Iya. kebas itu pemeriksaannya apakah ada asam urat, apa hanya sekedar merasakan kebas. Biasanya itu ada asam urat. Herbalnya Bimek boleh, tetap dengan Bimek ya. Bimek kan ada di ini tanah ya.
ada Betul. di unsur tanah atau refungsi itu ada di di ujung-ujung gitu ya. Nah, ini boleh dengan bimeknya tetap boleh, spirulina boleh, habatus saudah boleh. Atau cenderung kalau ada kebas-kebas gitu, itu biasanya malah yang ada minyaknya, Mbak. Boleh Ecoviko, boleh habat, ya habat itu habatus saudah dan minyak zaitun. Itu bagus banget untuk organ dalam. Kalau kebas-kebas, saya boleh sarankan juga kompres air hangat boleh. Kemudian makan atau dibantu dengan sayuran-sayuran yang non serat seperti labu siam ya, labu air boleh. Itu akan membantu turun cepat insya Allah. Bisa diterima, Non? Iya, baik. Terima kasih, Uti. Sama-sama. Iya, Ibu Wihandani sudah terjawab ya, insya Allah. Iya, Bapak Ibu yang mau sharing-sharing pengalamannya. Assalamualaikum, mau nanya dulu ya. Boleh. Assalamualaikum Uti, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Uti, kabarnya. Uti, Alhamdulillah baik, Neng. saya Ya. mau nanya, tapi di luar jalur, Ti. Apa nggak apa-apa jalur apa nih ya? Jalur busway. Ini Uti, untuk anak usia 3 tahun, dia belum bisa bicara. Paling dia gitu aja. Dia untuk bicara normal gitu belum bisa, Uti. Terus tapi kalau bilang misalnya kalau dia nggak sesuai tuh kita kasih nggak sesuai, dia tuh paling pakai tangan kodenya. Ya. Itu udah 3 tahun setengah deh, dia belum bisa bicara jelas. Kira-kira Uti, Ya. produk-produk PTBS apa aja ya Uti yang bisa dikonsumsi gitu Uti? Pertanyaan Oke. saya. Baik-baik. Terima kasih ya Uti. Iya, sama-sama dengan Mbak siapa nih? Ibu Yuli, Butar. Ibu Butar, Juli ya. Iya, iya Uti. Jadi gini, punten yang pertama kali perkembangan anak itu terletak mau nggak mau nih terima nggak terima ibu 90% harus bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang anak. Kalau tumbuh itu adalah penambahan berat badan dan tinggi, kalau kembang itu adalah knowledge. Jadi otak kanan, otak kiri, bagaimana peningkatan kepandaian, kecerdasan. Jadi peran pertama adalah ibu. Bahasa ibu itu sangat penting. Ini sebelum saya menjawab, satu contoh saya punya keluarga, kebetulan dengan cucu saya itu berbeda, dia di bulan April, cucu saya ada di bulan Agustus, berarti selisih 4 bulan. Kala itu sampai keluarga itu cemburu gitu. Kok Narendra sudah bisa ini, udah ini bisa itu ya gitu. Nah, kita kembalikan pola asuh, jadi punten. Ini ibunya bekerja sebagai, katakan dia udah punya jabatan tinggi, sehingga untuk melepaskan jabatan sayang. Ibunya tetap bekerja, yang ngomong ayahnya. Ayahnya di rumah, dia sibuk dengan handphonenya, anaknya main sendiri. Ya apa kalau dia nonton TV bem ya dia cuma bisa nolong dirangsang oleh kata bem aja. Mobil bem gitu ya. Terus pah cuman baru bisa gitu di usia yang kurang lebih tadi sama 3 tahunan. Sebelum 3 tahun sih. Akhirnya kita sampaikan betul karena kalau ibunya Narendra ini kan dia psikologi sehingga rangsangan menghadapi anak, marah terhadap anak, dia dihajar oleh anaknya, ya nggak membalas, cuman ya dengan bahasa dia gitu membela ya. Aduh Mas, kan Ami sakit, nah jangan gitu ya. Bahasanya cuman gitu. Nah sementara yang hanya dirawat oleh ayahnya, yang penting diem gitu kata dia. Yang penting diem ya, mau ada es kasih es krim, udah makan belepotan ya udah. Yang penting anteng, bapaknya sibuk dengan kegiatannya sendiri.
Nah, bersyukurnya kita ada produk yang luar biasa dari PT BES ini. Yang pertama kali bisa juga di sini kan ada organ relaksasi ya, organ api. Itu ada otak, ada jantung, paru-paru. Otak adalah apa namanya peran besar yang paling utama di mana otak bisa memerintahkan, bisa diperintahkan. Ini si tangan ini mengambil sesuatu yang jatuh. Otak ngomong, ayo gerak, kamu harus bisa, kamu harus jalan, kamu harus merangkak, kamu harus ini. Maka dia akan lakukan. Nah, rangsangan itu boleh diberikan dengan BMAC. BMAC kalau anak sebelum 3 tahun berapa, Tih? Nah, di sini kebetulan di puyer. Ya berikan seperti puyer aja, Mbak. 1 tablet lah atau setengah kapsul diberikan secara puyer. Dimasukkan aja langsung. Nanti kalau dia nyem minta minum, baru diberikan minum. Itu dari BMAC-nya. Nah, kemudian yang dalam bentuk minyak itu yang mudah diberikan adalah habat juga boleh. Habat diberikan 1 tablet, boleh diberikan dipencet saja karena pembungkusnya itu terbuat dari agar dan kemakan tidak masalah. Kalau dia belum bisa menelan, dipencet aja untuk minyaknya. 1 kali 1 saja. Kemudian yang paling utama adalah membuat apa itu namanya, sebentar. Kok ini ku hilang jadinya. Adanya susu kalsi ya. Teman-teman tahu ya susu kalsi ya. Susu kalsi berikan anak 3 tahun itu selain meningkat dari tingkat kecerdasan, itu juga bisa untuk pertumbuhan, membantu otak karena isinya ada omega 3, omega 6 dan omega 9. Itu bagus banget. Berikan sehari atau 2 kali dalam sehari. Setiap pemberian 1 saset. Kalau dulu saya memberikan hanya untuk sebagai support menambah tinggi badan, tetapi ini untuk otak juga boleh. Nah, yang perlu Mbak Butar, Mbak Yuli, yang perlu digarisbawahi bahwa memakai herbal bukan seperti makan sambal. Artinya begitu kita minum terus reaksi, tidak begitu. Jadi memang harus sabar minimal 8 minggu baru tampak reaksinya. Coba bahasa kita istiqomah diberikan itu kemudian dirangsang. Pertolongannya, perawatan kalau di kita namanya asuhannya dirangsang, diajak ngobrol. Mungkin diberikan contoh-contoh, mungkin dongeng-dongeng, mungkin gambar-gambar yang bisa memancing imajinasi dia. Ini sekarang kan banyak itu ya edukasi-edukasi yang lewat laptop, lewat handphone kita, umpamanya warna dan nama binatang. Ini apa, Nak? Karena ngomong belum jelas, kita bantu dengan bicara, ini kuda. Kuda, warnanya apa, Nak? Putih. Nah, pelan-pelan dia akan terlatih dengan konsonan-konsonan yang dia akan latih pelan-pelan, insya Allah berjalannya waktu. Jadi saat ini untuk 3 tahun tidak perlu khawatir yang berlebihan. Tugasnya sekarang justru harus dibangunkan, dimotivasi, edukasi yang sedemikian rupa, supportnya ayo pelan-pelan caranya demikian. Kemudian bisa diberikan ini seperti ini, begitu kurang lebihnya. Ya, Mbak Rita ya, Mbak Yuli ya. Iya, Uti. Terima kasih banyak banget ilmunya. Tapi Alhamdulillah. memang benar Uti. Dia orang tuanya memang ya sibuk, jadi jarang ngajak anak bicara, terus anaknya jarang bergaul, Uti. Udah dibilangin ya udah nggak apa-apa, nanti kotor, nanti ini, nanti ya kayak gitu. Oh, Ya ya. memang kurang itu juga benar sih.
Tapi alhamdulillah ya Ti, jadi dari PTBS, Bimek, Mm-mm. Abad sama Kalti ya Ti ya. Iya, betul, betul, betul. Atau nanti share barangkali ada yang lainnya boleh. Karena intinya ini kan makanan ya, makanan kesehatan. Tidak ada namanya over, kemudian adanya kecanduan, eh, apa namanya ya, tuman gitu enggak. Jadi monggo aja dikonsumsi dalam jangka panjang juga tetap bagus. Gitu ya Mbak Yuli. Jadi punten ibu-ibu apalagi ibu-ibu muda bahwa kadang-kadang iklan itu benar juga kotor itu bagus loh gitu. Jadi jangan anak itu jijik sehingga sampai pada saatnya di usia tertentu dia berjalan di tanah aja nggak berani. Ada anak yang turun jalan di rumput aja nggak berani. Nah itu jangan sampai terjadi begitu maksudnya ya. Masih ada Bu Siti? Ada, halo, Assalamualaikum Uti. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Bu Siti. Dengan Anissa, SSW 11. Oh, mangga Mbak Anissa. Uti aku mau tanya dong, kalau jari manis itu aku kayaknya udah mengalami udah agak berapa lama ya, seminggu apa. Jari manis tuh dari ujung atas sampai ke ruas bawah itu nyeri ya. Mm-mm. Aduh aku diemin. Nah sekarang lari ke sebelah jari manisnya itu Uti. Kenapa tuh Uti ya? Apa aku harus minum, apa yang aku harus minum Uti? Ibu sudah cek lab sederhana maksudnya? Belum tuh, aku belum jajal cek gitu. Kalau melihat keluhannya kayaknya sih asam urat Oh ya. gitu ya. Asam urat itu tidak boleh dipijat, Ibu. Jadi cukup untuk apa? Terapi awalnya cukup direndam air hangat saja, kemudian Ibu gerak-gerakan di dalam air hangat itu. Nah, yang bisa diminum adalah untuk kebas atau asam urat itu, Ibu ada namanya X-Slim. X-Slim. Lavanya X-Slim. Si-Slim apa X-Slim ada ya? Iya. Si-Slim itu untuk melangsingkan atau X-Slim mau slim jangan begitu ya. Si-Slim itu untuk melangsingkan kalau Warnanya oranye ya? Oranye ya Uti ya? ya sekarang oranye, dulu ada hijau. Ibu selain minum itu, kemudian Ibu minum Bimek dan Habs Pro. Oh, itu masih Ya. aku rutinin deh. Nah, Habs Pro dan Bimeknya rutin pagi sore, kemudian Ibu minum lavanya X-Slim itu pagi sore. Itu agak ada asemnya, memang itu sebagai anti asam apa namanya? Apa? Aduh, kok lupa. Yang asam urat. Nah, gitu ya. Untuk asam uratnya itu kemudian dampaknya nanti pembuangan lancar, kemudian ini mulai geraknya enak, Bu. Jadi Iya, jangan banyak sekali. dipijat dulu ya, rutinin Oh, nggak saja boleh, ya. itu kembali bahwa terapi atau maintenance dengan herbal itu tidak seperti kita pusing minum Panadol gitu bukan ya, tetapi Iya, ya. betul-betul harus sabar. Nah, insya Allah begitu Ibu. Ya, makasih banyak Uti. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi. kasih. Sama-sama. Masih ada non? Assalamualaikum Uti. Waalaikumsalam Bapak. Mohon izin nanya lagi Uti. Kebetulan saya dapat calon mitra yang Ya. kebetulan mendapatkan keluhan itu katarak bukan, tapi matanya itu permanen nggak melihat sebelah gitu Uti. Dari kapan ini Pak? Udah hampir 9 tahun yang lalu katanya. Oh ya ya Jadi, ya. apakah ada produk yang bisa menangani itu Uti? Mohon informasinya Uti, terima kasih.
Oke, sama-sama Bapak. Pak Ahmad Zamroni ya ini ya. Pak Daha Oh, Juhairi. Pak Daha punten. Pak Daha sudah Bukan punya Uti. bukunya, ya. Sudah punya bukunya Pak Asep Bruder, Pak Daha, Yang mana Uti? yang 40 penyakit sembuh. Belum Uti. Oh, belum ya. Itu kita dipandu untuk menghadapi penyakit-penyakit yang serius. Kalau judulnya katarak, di situ ada Pak, ada terapinya. Kita memang yang jagonya adalah Bimek dan Habspro. Namun kalau ini sudah 9 tahun, Pak, ya Iya. tapi kita nggak boleh mendahului kehendak Allah ya. Jika memang Allah berkehendak, Betul, betul, betul. insya Allah gitu. Jadi Hmm. yang pertama kali Bapak boleh libatkan dengan kolagenia Iya, iya Uti. ya. Kolagenia tadi, kemudian Bapak kalau umpamanya mau apa namanya? Mau minum, kemudian bisa mengambil atasnya yang jernih ya Pak ya. Boleh Iya. dikompreskan ke matanya, boleh. Oh. Nah, ya. Terus tetap minum Bimek dan Habspro-nya. Hmm. Kita Bapak tadi lavanya kolagennya diminum ya Pak ya. Hanya untuk Diminum. tetesnya itu hanya beberapa tetes aja, ngambil pakai pipet boleh, pakai sendok boleh. Kedip-kedipkan. Oh. Ada malah di kita itu terapi jeruk nipis. Gila kan Pak? Jeruk Iya. nipis langsung ditetes ke mata. Itu nanti keluar selaput-selaput, memang perih Pak, tapi jangan Iya. digosok. Kita alhamdulillah mungkin di suami saya itu rada nyeleneh gitu. Jeruk nipis, terus getah kelor. Jadi pohon kelor dipancas, terus keluar airnya, itu buat kompres. Itu pedesnya luar biasa Pak. Cuman Coba. nggak digosok, kita cuman kedip-kedip aja, kemudian nanti ada kotoran yang keluar Pak. Alhamdulillah, di Pak Ustadz Dahato ini. Kemudian dengan kolagenia tadi boleh Pak diteteskan 3 tetes aja lah, sunah Nabi ya. Allah suka yang ganjil, kita tetesin 3 tetes, terus dikedip-kedip aja. Mungkin reaksi pertama perih atau gatal, nah itu reaksi positif Pak. Apalagi ya kalau udah 9 tahun mungkin secara Pak Ustadz pastinya ini harus konsul ke dokter bagian saraf mata. Nah, tapi gimana Pak? Tapi beliau itu katanya udah permanen gitu, nggak bisa, dokter pun nggak bisa menangani gitu. Oh, udah pernah ke dokter. Ke dokter itu udah bingung dokter juga gitu. Oh, iya betul. Sampai dia nggak balik lagi. Kebetulan kemarin saya ketemu itu teman saya lama gitu ya. Yang tadinya sehat walafiat, matanya tiba-tiba ada serangan seperti itu sampai dia permanen sebelah yang kanan tuh nggak bisa melihat. Tapi Cuman yang kiri masih jelas Pak? Masih jelas. Jadi bahkan beliau itu bersepeda aja masih berani sampai naik gunung gitu, bersepeda itu aktif di Advent tuh. Masya Allah. Padahal usianya 60 tahun Uti. Oh ya udah ini ya Pak ya, tapi Iya. namanya usaha enggak apa-apa Pak, seperti tadi yang kami sampaikan tadi, tetap konsumsi herbalnya, kemudian teknik kompres mata itu, jika Allah berkehendak, apa sih hal sepele akan menjadi wasilah penyebab ya Pak ya, sehatnya beliau. Insya Allah kalau beliaunya yakin, ya paling tidak membuka selaputnya gitu Iya, Pak. iya. Jadi yang tadi ditetes itu Uti yang kolagennya ya? Iya, kolagen yang tadi kita bikin itu Pak, kan kita mau minum ya gitu. Ya. Ambillah atas gitu ya, pakai sendok kecil, diteteskan. Tes jangan kena apa serbuk yang putihnya Pak, yang kolagen kita yang dalam bentuk airnya aja. Iya. Terus dikedip-kedipkan aja coba Merah, reaksi. ya? Merah gitu ya? Kadang-kadang tidak menjadi reaksi merah kok Pak. Kalau dia gatel mengeluarkan selaput kotoran aja. Iya, Nanti iya. kotoran itu ngumpul ada di pinggir sudut luar atau sudut dalam gitu. Iya. Nah, nanti coba reaksinya gimana Pak? Apakah
menurut Bapak lebih enak, lebih enteng, ya mudah-mudahan ini menjadi asbab pertolongan Allah melalui produk kita. Begitu ya Pak Ustadz ya? Kebetulan kemarin itu dia ngambil produk tuh 3, kolagen sama Habatsko sama Bimek. Nah itu pas udah. Iya. Cuman tambahin 1 aja sebelum minum. Kalau mie buat sebelum minum teteskan 3 tetes, 3 tetes. Begitu aja Pak Ustadz. Subhanallah. Iya. Terima kasih Uti Sama-sama penjelasannya. Pak Ustadz. J. Iya Boleh Uti, satu lagi. selanjutnya ada pertanyaan dari chat nih Uti. Begitu. Iya, dari Bapak Aib Saifuddin. Assalamualaikum Uti. Waalaikumsalam. Bagaimana cara pencegahan batu ginjal supaya tidak timbul lagi? Harus minum apa? Karena saya sudah 2 kali kena batu ginjal. Yang pertama di laser, yang kedua sebulan yang lalu keluar batu ginjalnya 4 biji batunya Uti. Ya itu pertanyaannya Uti. Ya Silakan Allah. Uti. Keluar sendiri apa gimana Pak? Yang kedua Pak? Ya, nih Pak Aib Saifuddin. Pak Aep. Keluar sendiri, Uti. Masya Allah. Alhamdulillah ya Pak ya. Barokallah. Jadi Iya. pencegahannya atau Oh, maintenance-nya. sebetulnya udah 15 tahun yang lalu baru kerasa lagi. Oh gitu. Bapak mungkin Ya, pola konsumsi minumnya bagaimana Pak? Apa dikurangi apa gimana? kalau minum sih banyak terus. Mungkin itu karena teh manis itu, Uti. Oh ya, J. Kalau udah tahu ya alangkah bijaknya Bapak minumnya air putih, boleh sepekan sekali air kelapa hijau, Pak. Oh iya Ya, Uti ya. karena air kelapa hijau itu menurut kami air suci yang kemudian memang punya khasiat, punya manfaat tersendiri ya Pak ya, dikonsumsi tanpa barengan obat. Ya, kalau Bapak mau Iya, minum iya. obat atau minum herbal ya jarak minimal 1-2 jam. Kemudian saat ini pada siang hari Bapak konsumsi ya minimal 2 liter air putih. Disarankan untuk iya, iya. minuman-minuman yang berwarna sudah tidak usah kepingin. Termasuk Oh, teh, udah dihilangkan sekali ya. ya, Minum. atau betul, atau ini Pak, soft drink. Soft drink Soft drink, itu oh iya. galaknya adalah pemanisnya Pak, karena pemanisnya bukan lagi gula saja, tetapi lebih, Spartan. nah aspartam itu lebih galak gitu ya, dan itu mempunyai efek tidak bagus terhadap organ-organ kita, termasuk ginjal. Kemudian malah yang lebih parah itu membuat infeksi radang otak, infeksi otak lah itu yang meningitis itu banyak terjadi pada pengkonsumsi soft drink itu. Minum Oh iya, cukup, iya. malam jangan terlalu banyak minum ya Pak. Kemudian tolong tidak boleh Oh. menahan pipis. Kondisi ngantuk Bapak harus bangun, harus dibuang Siapin itu. botol Pak Haji. Yang buat pencegahan dari produk PTBS apa tuh ya? Uti? J. Produknya tetap kita bagus dengan Bimek. Nah, ini Bimek masih terpampang. Bimek kalau perkemihan Iya, ya iya. Pak ya, saluran kencing berarti di radang apa tuh? Di ranah air, yaitu sebagai rilis organnya ginjal usus tadi, dengan langsung kapsul diminum. Sebelum Iya, iya. tidur minum 2 tablet gitu Pak. Atau ya malam, kalau ini malam. Jadi angin sama api diminumnya siang hari. Puyer dan sirup siang hari. Kalau air itu harus dikurangi kalau malam itu ya. Ya, minumnya dikurangi Pak. Jadi Bapak hanya sekedar nelesi tenggorokan ya, paling banyak 3 teguk aja. Kalau siang monggo, mau banyak boleh karena kita aktivitas. Jam berapa? Kalau malam kan kita Iya, iya. bubuk. Jadi ginjal tidak bekerja dengan berat. 2136. Kira-kira begitu Pak. Oh iya, terima kasih banyak. Aep. Sama-sama Pak. Terima kasih banyak. J, sami-sami. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih kesempatan yang ada pertanyaan langsung. Iya Uti. Ini masih ada pertanyaan di chat 2 lagi. Ayo 2 lagi Bisa boleh. dilanjut Uti. 2 lagi monggo, yuk dijawab. Tutup Ya, ya, ini 2 dari- lagi ya. Saya Ya. dong.
Dari Ayo Bapak dong, Hairil Anwar. monggo. Malam Uti, saya mau Malam. bertanya. Kalau Ap- gatal-gatal dan kulitnya pada kemerahan agak lebar dan tebal itu untuk pengobatannya herbalnya apa Uti? Silakan Oke, Uti. baik langsung ya. Selamat malam Pak Khairil Anwar. Nah, ini merah agak lebar dan tebal. Kita bisa simpulkan ini macam eksim ya Pak Khairil ya. Nah, ini kalau kulit, di ranahnya kulit itu sebagai refungsi, yaitu pada apa namanya ranahnya tanah, di mana caranya diinfus. Minumnya membuat larutan bimek, pakai bimek Pak 2, kemudian dibuka. Nah, terus diaduk, boleh diendapkan. Nanti diminum hanya airnya, kemudian ampasnya buat ngolesi lukanya itu Pak Hairil. Boleh ditambahi Haspro dan kolagen. Karena kolagen itu produk yang paling jitu untuk sebagai tameng sebenarnya. Jadi pengobatan apa saja kita libatkan namanya lavanya kolagen. Bisa diterima Pak Khairil? Ya, Pak Hairil, sudah terjawab ya. Insya Allah. Pak Khairulnya sudah nggak di tempat. Oke, baik-baik. Satu Dilanjut lagi, Uti. ya. Iya. Ini pertanyaan dari Ibu Yunarli. Assalamualaikum Uti. Waalaikumsalam Bu Yun. Ada balita usia 1,6 tahun. Ada pembengkakan di leher sebelah kiri dan kanan bengkak. Sebelum pembengkakan kena paru-paru basah. Selain body imun untuk herbalnya apa ya Uti? Cara minum berapa kali? Oke, baik, Iya, baik. karena masih kecil. Iya, baik. Alhamdulillah yang kita ketahui itu pembengkakannya ini adalah daerah kelenjar getah atau di mana ya. Usianya berarti 1 tahun 6 bulan. Iya. 1 tahun 6 bulan kita tetap kepada BIMEK. BIMEK itu eh, betul sesuai teori di sini ada 4 pilar atau 4 ranah di mana angin, api, air, dan tanah. Kalau ini atas ada di organ apa tenggorokan ya, berarti kita bisa ambil di api sebagai relaksasinya. Apalagi ini ada paru-parunya juga. Itu BIMEK dibikin puyer. 1 tahun 6 bulan bisa dikasih separuh puyer. 1 puyer, kemudian diemutkan. Nah, kalau dimut anak mungkin nggak begitu tahan lama ya. Boleh dibikin macam sirup. Jadi aduk langsung diberikan gitu. Dan susunya kita berikan susu Evitgo 100. Evitgo 100 sangat praktis untuk pengobatan atau untuk maintenance penyakit paru-paru. Bahkan TBC, infeksi paru-paru itu wah bablas anginnya lah dengan Evitgo 100 itu luar biasa. Bisa sehari sekali aja dulu Mbak, nggak apa-apa. Karena kalau bayi 1 6 bulan biasanya sudah melewati masa ASI eksklusif di mana dia sudah ada ASI pendamping ya. ASI pendamping itu ya mungkin udah diberi susu yang lainnya, sudah bisa makan, apalagi kalau melihat anak di usia itu dengan ada peradangan benjolan itu biasanya badannya ngurus gitu, makin kurus. Nah, kira-kira begitu. Oke, bisa diterima? Saya nambah, boleh nggak Uti? Ya, terima kasih. Pak Eh, AA Ya, Rizal, ini sudah jam
Nambah satu ya wes monggo ditunggu Satu, ndak ya baik. apa-apa. Apa-apa. Matur suwun Uti. Nggih. Siap, Saya siap. punya saudara Uti. Jadi karena beliau itu nelayan, pernah dirampok dan kemudian pernah disiksa juga. Kemudian itu matanya itu disiram solar oleh perampok ya, Mbak Uti. Ya Allah. Matanya disiram solar dan sekarang sudah mulai berpengaruh, rabun gitu. Iya. Sudah sekitar 4 tahunan kira-kira kejadian itu ya Uti ya. Oh, nggih, nggih, Eh, nggih. Minta tolong kira-kira mungkin ada yang bisa dikonsumsi atau priun bisa dimakan oleh beliau. Matur Nggih. suwun. Baik. Usia berapa Pak sekarang ini Pak? 50-an Uti. 50 harusnya masih sangat muda ya. Tapi pengaruh ya air mestinya kalau itu bahasanya kan apa Mbak? Nggih. Insiden ya, insiden kejadian kala itu. Kalau kala itu bisa membasuh dengan bersih air solar itu dengan air anget, kompres air anget, cuci dilimbang dengan obat cairan mata gitu mungkin terselamatkan ya Pak ya. Hanya mungkin kala itu ya sekedarnya aja hanya cuci-cuci dengan air saja, mungkin disabun saja ya sudah nggak kepikiran untuk jangka panjang apakah nanti akan berdampak gitu ya. Namun saat ini yang nampak oleh kita oleh Pak Zamroni. nggih, Pak Zam tadi Ya. bahwa kondisinya saat ini karena udah 4 tahun sih Pak. Jadi yang pertama kali kalau kita bicara produk kita ya udah kita dengan produk kita saja Pak. Boleh tetap konsumsinya Bimek dengan Haspro, kemudian kolagen seperti tadi kasusnya Pak Ustadz Pak Dahar. Johari nggih, Pak Daha Johari itu juga dikompres dengan ini saja Pak. Dikompres dengan lavanya kolagen. Jadi hanya diteteskan beberapa tetes saja, insya Allah itu nanti akan membersihkan. Kalau berani juga dikompres dengan air kelapa hijau, itu juga boleh, bagus Pak. Kemudian ada yang mengkompres dengan batang kelor gitu. Banyak alhamdulillah kita pakai agak seneng dengan tumbuh-tumbuhan gitu Pak ya dengan pengobatan alam. Monggo boleh saja, nggak apa-apa. Untuk Tapi pengompresannya sehari sekali atau sering, Uti? Boleh 2 kali Pak, pagi sore, pagi siang sore juga boleh. Katakan kita sepertiga itu disiapkan buat kompres, yang 2/3 kita minum gitu. Atau kalau minum kolagennya pagi sore ya kompresnya 2 kali cukup. Begitu. Minum obatnya juga pagi sore saja, 2 kapsul, atau mau dibikin 3 kali ya 3 kali 1 saja. Kalau 2 macam berarti kan sudah 2 kali 3 berarti udah 6 kapsul yang harus diminum. Pastinya Bimek, Pak, Haspro, dan kolagen ya. pastinya kita sampaikan bahwa ini upaya, kita nggak boleh menjanjikan juga, oh dokter gitu, nggak boleh ya Pak ya, bahwa kita mohon izin Allah, semua karena Allah, insya Allah. Karena kita udah bergelut di sini kan nggak mungkin cerita, oh beli aja tetes mata ke apotek, kan nggak begitu. Jadi solusinya yang ada di sekitar kita. Siap, Uti, siap. Sama-sama. Bantu, Uti. Sami-sami, Pak Zam. Oke, Bu Siti. Mute-nya belum dibuka, sayang. Nah, saya tutup. Ya, tutup baik. statement dulu ya. Oh iya, silakan Uti. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, para peserta, para reseller yang ikut bergabung pada malam ini, bisa kita simpulkan bahwa selain produk-produk yang ada di dalam PT BES ini, lavanya kolagenia, Bimek, kemudian myspirulina, dan Bodinum, itu adalah produk yang luar biasa untuk menjaga kesehatan ginjal kita. Namun selain itu tentunya makanan dan pola minum serta istirahat kita harus diperhatikan.
untuk menjaga stamina kita, stamina organ kita, karena ada organ-organ dalam kita ini yang di-maintenance atau diservis pada kondisi kita tertidur lelap. Jadi pola tidur juga akan sangat berpengaruh terhadap kesehatan kita. Itu kira-kira yang kita sampaikan kepada Ibu Bapak sekalian. Waktu kami kembalikan kepada moderator, kepada Ibu Hajah Siti Sulastri. Monggo kami persilahkan kembali. Ya, Satu baik.